tentang ketiga paus terakhir dalam gereja kita, orang-orang Roma mengatakan begini. Pada masa kepemimpinan Paus Yohanes Paulus II, orang datang ke Roma untuk melihat seorang paus, karena Yohanes Paulus II adalah seorang aktor, seorang pemeran panggung yang dengan kata-kata dan gerak-geriknya memikat orang. Ketika Benediktus menjadi paus, orang datang untuk mendengar seorang paus, karena Benediktus adalah seorang pengajar yang dengan refleksi dan permenungannya memperkaya, membuka wawasan orang. Dan selama 12 tahun terakhir, orang datang ke Roma untuk menyentuh seorang paus, karena Benediktus, karena Fransiskus dengan kata-katanya yang sederhana dan tindakan-tindakannya yang mengejutkan tampil sebagai seorang pastor, sebagai seorang gembala yang menyentuh hati orang, membesarkan hati orang. Saudara-saudariku terkasih, gereja sungguh diberkati oleh kehadiran dan masa kepemimpinan Paus Fransiskus selama 12 tahun terakhir. Membaca, mendengar, dan melihat apa yang dilakukannya, ada 4 hal yang menurut saya mencirikan masa kepemimpinan Fransiskus sebagai paus yang ke-266 dalam gereja kita. Yang pertama, misericordia, kerahiman, belas kasih. Misericordia, kata Latin yang terbentuk dari 2 kata. Miseria artinya kemalangan, dan cor artinya hati. Misericordia adalah hati yang tersentuh oleh kemalangan, kemalangan orang lain, kemalangan dunia. Bagi Fransiskus, seperti yang terungkap dalam motonya, miserando atque eligendo, sungguh menyadari bahwa dasar segalanya adalah kerahiman, kemurahan hati Tuhan. Karena berbelas kasih, Tuhan memilih. Khotbah dari Santo Beda terinspirasi oleh kisah pertobatan Levi si pemungut cukai, seperti yang kita dengar dalam bacaan Injil tadi. Mengalami kerahiman Tuhan, ini peristiwa kunci dalam perjalanan spiritual, dalam perjalanan panggilan seorang Fransiskus. Pada usia 17 tahun, ketika lewat di depan sebuah gereja, dia memberanikan diri masuk dan mencari seorang bapak pengakuan. Kebetulan ada seseorang dan dia mengaku. Sebuah pengalaman yang sangat istimewa dirasakannya dalam pencariannya, bahwa yang ditemukan dan yang menampilkan diri adalah Allah yang berbelas kasih. Tuhan yang punya hati untuk kemalangan kita. Dan karena itu Fransiskus mengajak kita juga untuk menjadi orang-orang yang bermurah hati, yang punya hati untuk kemalangan orang lain. Dalam dokumen, dalam ensiklikanya yang terakhir, Dilexit Nos, tentang penyembahan kepada hati terkudus Yesus, Paus Fransiskus antara lain menulis, orang yang punya hati yang membatu, yang keras, sebenarnya orang seperti itu tidak dekat dengan dirinya sendiri. Orang yang punya hati yang keras sebenarnya juga asing untuk dirinya sendiri. Memiliki hati yang rahim,
hati yang peka terhadap penderitaan memungkinkan kita juga untuk menjadi dekat dengan kita, menerima diri kita dengan segala kerapuhannya. Yang kedua, kata yang kedua yang sangat sering digunakan oleh Fransiskus adalah periferi, pinggiran. Memperhatikan orang-orang yang ada di wilayah pinggiran. Terpinggirkan karena nasib, terpinggirkan karena perlakuan tidak adil oleh orang-orang lain. Gereja terpanggil untuk keluar dari dirinya sendiri untuk ke wilayah pinggiran. Gereja yang keluar, itulah panggilan Fransiskus untuk kita semua. Tidak menjadi gereja yang hanya senang dengan perayaan-perayaan kita sendiri, tetapi menjadi gereja yang berani keluar untuk menjangkau mereka yang miskin dan terpinggirkan. Memperhatikan orang miskin, memperhatikan para pengungsi dan perantau, memperhatikan anak-anak yang ditinggalkan sendirian. Itulah panggilan untuk gereja. Inilah pesan Fransiskus untuk kita semua. Yang ketiga, persaudaraan. Sebuah tema yang sudah dikatakan Fransiskus sejak awal penampilan pertamanya waktu dipilih menjadi paus. Akulah saudaramu, dan marilah kita berjalan bersama-sama sebagai saudara. Persaudaraan di dalam gereja dan persaudaraan lintas batas. Ini diwariskan oleh Fransiskus juga untuk kita. Dalam rangka persaudaraan ini, dia manggil sinode tentang sinodalitas. Agar kita semua, warga gereja, merasa sebagai saudara dan saudari yang sedang berjalan menuju rumah Tuhan. Kita adalah rekan-rekan seperjalanan, kita adalah saudara-saudari. Tetapi juga persaudaraan lintas batas. Fransiskus dikenal sebagai pemimpin yang sangat terbuka untuk menyentuh, untuk berbicara, untuk mengundang dan melibatkan para pemimpin agama lain dalam tugas kemanusiaan yang sama. Memperhatikan orang-orang miskin dan memperhatikan alam lingkungan rumah kita bersama. Dan yang terakhir, yang keempat, pertobatan ekologis. Paus Fransiskus adalah sedikit dari pemimpin dunia yang mengingatkan kita akan bahaya yang sedang mengancam rumah kita bersama, bumi ini. Kalau kita kalau kita meneruskan pola hidup kita yang konsumeristis, yang hanya menggunakan tanpa mempertimbangkan beban yang dipikulkan pada alam. Pertobatan ekologis adalah panggilan zaman ini, sebuah panggilan yang mendesak. Bumi, rumah ini menunggu tindakan konkret kita, dan Fransiskus menginspirasi kita dengan banyak cara, dengan banyak dokumen, dengan banyak wejangan, tetapi juga dengan tindakan konkret, supaya kita semakin memperhatikan dan merawat bumi rumah kita bersama ini. Misericordia, pinggiran, persaudaraan, pertobatan ekologis. 4 kata yang hemat saya mewarnai masa kepemimpinan Paus Fransiskus yang sangat kita cintai. Kiranya ini juga menjadi legasinya, menjadi warisannya untuk kita, agar bersama-sama sebagai gereja kita semakin bertumbuh dan menghidupi misericordia, kerahiman, agar kita berani keluar dari kenyamanan diri kita sendiri untuk merangkul mereka yang terpinggirkan, untuk menjalin dan memelihara persaudaraan lintas batas, dan untuk meningkatkan pertobatan ekologis. Tuhan memberkati.